بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi lewat channel Ar-Risalah TV setiap hari Selasa, dan tentunya setiap waktu tersebut kita membahas hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu hadis-hadis yang sangat penting, hadis-hadis yang merupakan pilar-pilar agama yang sangat penting dan urgen untuk kita kaji dan untuk kita pelajari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis yang kelima dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, wa an ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari ummul mukminin, dari ibunda kaum muslimin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama kita, ma laysa minhu, yang tidak ada dalilnya ya, dari agama tersebut, fahuwa raddun, maka perbuatan itu tertolak. Rawahu Al-Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayat Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim ada perbedaan redaksi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, ya, amalan dalam masalah agama yang tidak ada perintahnya dan dalilnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bahwa hadis ini adalah hadis yang agung yang menjelaskan kepada kita pentingnya kita untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menjelaskan hadis ini dengan menjelaskan ibunda kita, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, ya. Kunyah beliau adalah Ummi Abdillah, dan beliau digelari dengan As-Siddiqah. As-Siddiqah binti Siddiq, yaitu wanita yang jujur, putri dari orang yang jujur. Jadi karena Abu Bakar juga mendapat julukan sebagai As-Siddiq, yaitu orang yang sangat jujur dalam keimanannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala anha disebut atau dijuluki dengan As-Siddiqah karena bebasnya beliau dari tuduhan perzinahan atau perselingkuhan yang dituduhkan oleh orang-orang munafik kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini dijelaskan dalam surah An-Nur bahwa beliau terbebas suci ya dari tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Aisyah radhiyallahu taala anha merupakan putri dari Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau merupakan ibunda dari kaum muslimin, ya, karena beliau adalah
istri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menikah dengan Aisyah ketika usia kurang lebih 6 tahun atau 7 tahun. 2 tahun atau setahun sebelum hijrah itu dilakukan. Dan itu belum terjadi hubungan antara Nabi kita dengan Aisyah radhiyallahu taala, dalam artian belum hidup dalam satu rumah. Baru kemudian setelah itu ketika berhijrah ke kota Madinah, tepatnya setelah perang Badar, menurut sebagian para ulama kita, Rasulullah SAW dengan Aisyah kemudian bertemu dan bercampur dalam kehidupan mereka. Pada waktu itu usia beliau kurang lebih 9 tahun. Aisyah radhiyallahu taala anha merupakan satu-satunya wanita yang dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam keadaan gadis. Adapun istri-istri beliau yang lainnya adalah janda. Dan kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha merupakan istri yang banyak mengambil manfaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena belajar dari beliau. Banyak mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau termasuk di antara sahabat dan istri Nabi yang paling banyak riwayat hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 2000 hadis kurang lebih, ya. Lebih dari 2000 hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan keahlian beliau dalam menghafal, keahlian beliau dalam ilmu, dan di samping itu beliau adalah seorang yang faqih, bisa memahami dan mengambil kesimpulan dan istinbat hukum-hukum dari hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi salah satu di antara referensi ya para tabi'in dan para sahabat dalam masalah fikih. Beliau adalah faqihah, ya, wanita pakar dalam masalah fikih. Dan bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa salah satu di antara sahabat Nabi yang pakar dalam masalah fatwa, ya, dalam fatwa tentang terkait dengan masalah fatwa fikih adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ini merupakan salah satu di antara wanita tercerdas yang ada dalam agama kita, yang menunjukkan bahwa kesempatan wanita dengan laki-laki dalam masalah ilmu itu sama, ya. Dan di antara bukti yang terkuat adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, di samping juga dengan ada ibunda yang lain yang juga bergelut dengan ilmu dan juga bergelut dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha wafat pada tahun 57 Hijriah, ya. Dan beliau dimakamkan di Baqi di Madinah radhiyallahu taala anha. Ini adalah pengenalan kita secara singkat terkait dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kemudian beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan perkara-perkara baru fi amrina hada, dalam al-amr adalah dalam masalah agama. Fi amrina hada yaitu dalam masalah agama. Ma laysa minhu, yang mana tidak ada dalilnya atau dia bukan bagian dari agama, karena tidak ada dalil yang mensyariatkannya, fahuwa raddun, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda dengan lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna. Jadi perbedaannya adalah lafaz yang pertama man ahdatsa. Al-ihdas itu adalah melakukan perkara-perkara yang baru dalam masalah agama. Kemudian dalam redaksi yang kedua, dalam lafaz yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW, man amila amalan, barang siapa yang melakukan amalan. Jadi perbedaannya adalah yang pertama melakukan perkara-perkara yang baru. Jadi seakan-akan hukumnya, ya hukum ini hanya berkaitan dengan orang yang melakukan kreasi yang baru dalam masalah agama, dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bisa mengatakan, saya tidak mengkreasikan amalan ini, bukan saya yang melakukan ini, atau bukan saya yang pertama kali melakukan amalan ini, saya hanya ikut saja.
Maka riwayat yang kedua mengcover hal ini. Dalam artian bahwa baik orang yang pertama kali yang mengkreasi atau membuat amalan-amalan baru dalam masalah agama, ataupun yang cuma ikut-ikutan saja, semuanya masuk dalam hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, baik yang orang yang menjadi kreator, ya, yang pertama kali melakukan amalan tersebut, ataupun orang yang hanya mengikuti, ya, karena dia pernah membaca, melihat dan lain sebagainya, maka semuanya terkena dalam ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Fahuwa raddun. Maka amalan tersebut tertolak. Artinya adalah bahwa amalan itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu tertolak, bahkan mungkin saja berpotensi, ya, untuk mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala karena menyelisihi perintah-perintah syariat terkait dengan al-ittiba, yaitu untuk taat dan patuh dan mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam beberapa riwayat, ya, dalam hadis Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan iyyakum bimuhdatsatil umur, ya, jauhilah membuat perkara-perkara yang baru dalam masalah agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ya, setiap perkara-perkara yang baru dalam masalah agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menyelisih hadis dari Irbad bin Sariyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, ya, yang hidup setelahku akan melihat perpecahan, ya, dan juga perbedaan yang sangat banyak. Maka Rasulullah mengatakan fa'alaikum bisunnati, berpegang teguhlah dengan sunnahku, wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khulafair rasyidin Abu Bakar, Umar, Ali dan Utsman ar-rasyidin, addu 'alaiha bin nawajid, peganglah kuat-kuat sunnah tersebut. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kita katakan bahwa merupakan salah satu di antara pilar agama Islam yang sangat penting. Karena hadis ini membahas terkait dengan ukuran amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya terkait dengan masalah hal-hal yang zahir, ya, terkait dengan ukuran zahir dari amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang niat, hadis yang pertama kali kita bahas, hadis dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa amalan itu sesuai dengan niatnya dan seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini menjelaskan terkait dengan amalan hati, bahwa amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dihiasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan itu adanya dalam hati kita. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan kepada kita ukuran amalan-amalan secara zahir, bahwa amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala secara zahir adalah amalan yang sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sering kita mendengarkan para ulama kita dan juga para ustadz-ustadz kita mengatakan bahwa syarat diterimanya amalan itu ada dua. Yang pertama adalah apabila kita melakukan amalan itu dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis dari Umar bin Khattab, dan ini adalah amalan hati. Dan ini adalah konsekuensi syahadat kita. Salah satu di antara konsekuensi syahadat kita la ilaha illallah, ya. Kemudian syarat yang kedua adalah al-muwafaqah, ya, yaitu kesesuaian dengan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi dalil ini, yang menjadi dalil bagi syarat ini adalah hadis dari Ibunda Aisyah yang kita bahas kali ini. Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu
fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara baru fi amrina hada, dalam masalah agama ini ya, dalam masalah agama ini garis besar ya, terkait dengan masalah dalam masalah agama, ma laysa minhu, yang bukan bagian darinya, bukan bagian dari agama. Artinya tidak ada dalil yang menjadi bukti bagi keberadaan amalan ini, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karena itu para ulama kita ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji salah satu di antara kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Yang dimaksud di sini adalah apa? Akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ketika dikonfirmasi apa yang dimaksud dengan akhlasuhu wa aswabuhu, maka Al-Fudail bin Iyad yang mengucapkan kalimat ini ada mengatakan maka nadillah, yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah yang amalan itu ditujukan untuk mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlasuhu wa aswabuhu, bahwa amalan itu merupakan amalan yang benar, kata beliau, ma kana muwafiqan lima jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa amalan itu benar apabila sesuai dengan syariat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini, para jamaah sekalian, memperingatkan kita dari bid'ah dalam masalah agama. Ya, memperingatkan kita dari bid'ah dalam masalah agama. Yang dimaksud dengan bid'ah, kata para ulama kita, adalah kullu ma lam yakun ala wafqi syariah, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Islam Ibnu Taimiyah dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah kullu ma khalafa al-kitab was sunnah wa ijma'u atau wa ijma'a salafil ummah min a'malin wa qaulin wal i'tiqadat, ya, atau min amalin wa i'tiqadat, bahwa yang dimaksud dengan bid'ah adalah perkara-perkara yang menyelisihi dalil dari Al-Quran, dalil dari As-Sunnah, dan juga ijma' konsensus dari para ulama salaf, baik itu amalan, yaitu perbuatan, ataupun akidah atau hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Maka yang dimaksud dengan bid'ah di sini ada 3 kategori yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah al-ihdath, ya, al-ihdath, yaitu melakukan perkara-perkara yang baru. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man ahdatha, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang baru. Ini adalah kriteria yang pertama, yaitu apa? Al-ihdath, adanya upaya atau adanya aktivitas melaksanakan dan mengerjakan amalan-amalan yang baru yang tidak dicontohkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, perkara ini dalam masalah agama, ya. Dan ini dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hada, yaitu dalam masalah agama kita atau dalam masalah agama Islam, ya. Jadi dia berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang baru ini dinisbatkan kepada agama. Ini permasalahannya. Ini yang kebanyakan dari kaum muslimin tidak memahami makna dari bid'ah ini, sehingga kemudian pemahaman mereka pemahaman yang salah terkait dengan masalah bid'ah ini, dikarenakan permasalahan ini dibawa kepada hal-hal yang baru dalam masalah dunia, dalam masalah teknologi, ya, dalam masalah hal-hal
yang modern, yang tentunya setiap zaman dan setiap masa akan semakin canggih dan akan ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam masalah seperti ini. Nah, ini kesalahannya. Maka masalah bid'ah dia tidak keluar dari koridor agama, ya, dari koridor agama, dari koridor ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hal-hal yang menjadi sarana-sarana dalam sarana-sarana ibadah dalam zaman pada zaman ini seperti mikrofon, ya, ataupun pesawat terbang bagi orang yang haji ataupun umroh dan lain sebagainya, tidak berhubungan dengan bid'ah dalam masalah agama yang dilarang dalam masalah ini, tidak ada hubungannya. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan dunia, berhubungan dengan wasail, ya, berhubungan dengan sarana-sarana, tidak merubah substansi dari ibadah itu sendiri. Ya, mikrofon misalnya ketika digunakan untuk adzan, maka adzannya tidak berubah. Suara yang dikeluarkan dari mikrofon itu sama dengan suara atau dengan lafaz-lafaz yang dikeluarkan ketika Bilal adzan. Ya, maka mikrofon hanya sarana untuk menjadikan suara itu jauh didengar oleh masyarakat. Maka demikian juga dengan pesawat terbang. Kemudian yang terakhir adalah, cerita yang terakhir adalah ma laysa minhu, yaitu tidak ada dalilnya. Perkara-perkara tersebut tidak ada dalil secara spesifik, ya, yang datang dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, sehingga kemudian bisa menjadi pijakan bagi amalan itu. Maka ketika sebuah amalan memiliki tiga hal ini, maka bisa dikategorikan sebagai bid'ah dalam masalah agama yang akan ditolak orang yang melakukannya, sehingga tidak mendapatkan pahala dari apa-apa yang dia lakukan. Inilah penjelasan yang kita jelaskan terkait dengan hadis ini. Semoga bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita dan mengamalkan apa-apa yang bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Wassallallahu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونرض الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب وأنر طريقي كي أراه يطيب